Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu kelas DGTA, mata kuliah Bahasa Indonesia, Teknik Industri. Di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Aditya Saputri, kedua Syamsul Ma'arif, ketiga Paulus Oberto, yang keempat Termuhyiddin, dan yang kelima Sunardi. Artikel ilmiah yang telah kami buat memiliki judul Faktor Ergonomi pada Operator Produksi PT PNG untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorders. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Di sini kami memiliki 6 pembahasan pokok. Yang pertama ada latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, kelima simpulan dan saran, dan yang terakhir sumber referensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Paulus, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Romi. Saya akan melanjutkan terkait dengan latar belakang. Jadi, muskuloskeletal ini adalah cedera pada jaringan lunak yang terjadi akibat paparan gerakan mendadak atau berulang-ulang. Muskuloskeletal juga dikenal sebagai penyebab utama yang membatasi mobilitas pekerja dan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap disabilitas di seluruh dunia. Menurut Purbasari di tahun 2019, gangguan musculoskeletal disorders merupakan kondisi yang melibatkan otot rangka dan dapat berkisar dari ketidaknyamanan ringan hingga rasa sakit yang parah. Jika otot terbebani secara berulang dan berkelanjutan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sendi, ligamen, dan juga tendon. Riset yang dilakukan oleh Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018 mencatat prevalensi musculoskeletal disorders sebesar 7,9% berdasarkan diagnosis medis. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu adalah faktor ergonomi individu yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan juga masa kerja. Apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu yang mengkaji interaksi antara manusia dan elemen lain dalam sistem dengan tujuan optimalisasi kesejahteraan manusia dan kinerja keseluruhan sistem. Menurut penelitian negara dan kawan-kawan di tahun 2019, menunjukkan bahwa penerapan ergonomi yang baik dapat mengurangi keluhan musculoskeletal disorders di kalangan pekerja industri. Penelitian yang kami ambil yaitu di PT PNG, di mana PT PNG ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang fast moving consumer goods seperti sampo dan kondisioner, di mana terdapat aktivitas operator produksi PT PNG yang melakukan kegiatan manual material handling secara berulang-ulang. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya musculoskeletal disorders yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan pekerja, tetapi juga produktivitas pekerja. Dari permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah operator produksi PT PNG mengalami musculoskeletal disorders setelah aktivitas manual handling? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara faktor ergonomi di tempat kerja dengan risiko musculoskeletal disorders? Yang ketiga, apakah aktivitas operator perlu intervensi ergonomi yang lebih efektif untuk mengurangi beban kerja dan potensi cedera? Tujuan dari penelitian yang kami ambil yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor ergonomi pada operator produksi PT PNG untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorders saat proses handling material secara manual. Yang kedua, menentukan hubungan antara kondisi kerja ergonomis dan insiden musculoskeletal disorders. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan ergonomis di lingkungan kerja PT PNG, sehingga menghindari pekerja dari risiko musculoskeletal disorders.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Sunardi, silakan. Terima kasih Mas Paulus. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif agar kami dapat menggunakan data yang terukur secara objektif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lembar Nordic Body Map yang berisi untuk keluhan sakit pada tubuh khususnya muskuloskeletal dan lembar kuesioner REBA atau Rapid Entire Body Assessment untuk mengukur nilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 30 orang operator produksi PT PNG dan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024. Analisis data menggunakan Kolmogorov Smirnov test dan Pearson correlation untuk menentukan hubungan statistik antara faktor ergonomi dan kejadian musculoskeletal disorder. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa kuat hubungan faktor ergonomi terhadap resiko mengurangi musculoskeletal disorder di kalangan operator produksi, sehingga tujuannya yaitu tujuan membantu perusahaan dalam merumuskan kebijakan ergonomi yang lebih efektif untuk kesejahteraan pekerja. Untuk hasil dan penelitian dan pembahasannya akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil analisis NPM menunjukkan bahwa 22 dari 30 orang atau sebanyak 73,33 operator produksi memiliki pekerjaan dengan tingkat risiko sedang, sehingga dikategorikan sebagai besar operator produksi memiliki ketidaknyamanan muskuloskeletal. Hasil analisis REBA menunjukkan bahwa 22 dari 30 orang atau sebanyak 73% operator produksi berada dalam kategori resiko medium, sehingga mengindikasikan bahwa sebagian besar pekerja mengalami kondisi kerja yang tidak optimal dari segi postur. Hasil analisis dilanjutkan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah sampel yang diperoleh terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang kami dilakukan beberapa faktor ergonomik, diantaranya yaitu usia, masa kerja, skor NPM, dan juga skor REBA. Hasil analisis Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai P usia di titik 0,2, masa kerja 0,154, skor NBA 0,2, dan skor REBA 0,137. Hal ini berarti data usia, masa kerja, skor NBA, dan skor REBA terdistribusi secara normal dengan nilai signifikan di atas 0,05 atau 95%. Setelah dilakukan uji normalitas, hal yang dilakukan selanjutnya adalah uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson dilakukan untuk melihat hubungan masing-masing variabel apakah saling mempengaruhi atau tidak. Hasil Pearson Correlation Shift Test menunjukkan usia dan masa kerja memiliki korelasi yang sangat tinggi sebesar 0,907 dengan tingkat signifikan kepercayaan 99%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tua usia individu, semakin lama pula durasi kerja mereka. Masa kerja dan skor NPM memiliki korelasi positif sebesar 0,372 dengan tingkat signifikan 95% atau P kurang dari 0,05. Korelasi ini menunjukkan bahwa peningkatan durasi kerja memiliki keterkaitan dengan peningkatan skor NPM. Skor NPM dan skor REBA memiliki korelasi sebesar 0,604 dengan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan 99% atau P kurang dari 0,01. Hubungan ini menunjukkan bahwa operator mengalami ketidaknyamanan signifikan dan berada dalam risiko tinggi untuk cedera ergonomis.
Hasil korelasi ini menunjukkan perlunya intervensi seperti perbaikan pada faktor-faktor ergonomik yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Syamsul Ma'arif. Ya, terima kasih. Berikut adalah simpulan dan saran. Dari hasil analisa yang kita dapatkan, kita dapat menyimpulkan kalau sebagian besar operator produksi di PT PNG ini mengalami musculoskeletal disorder dengan tingkat preferensi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 73,33%. Selanjutnya, analisis menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov dan juga korelasi person ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara faktor ergonomi di tempat kerja dan juga resiko musculoskeletal disorder. Terus faktor ergonomi yang baik terbukti berpotensi mengurangi resiko musculoskeletal disorder. Terus hasil menunjukkan bahwa operator produksi berada dalam kategori resiko yang sedang berdasarkan skor EBA dan MBM. Hal tersebut menandakan perlunya interferensi dari ergonomi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan postur kerja dan mengurangi beban kerja sehingga mencegah cedera lebih lanjut. Terus dari simpulan di atas kita menyarankan kepada perusahaan yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kondisi kerja, melatih pekerja mengenai teknik-teknik ergonomis dan memonitor secara rutin serta mengevaluasi kondisi ergonomi tempat kerja sebagai bagian dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut yaitu sumber referensi yang kita dapatkan dari beberapa buku dan juga jurnal. Yang pertama jurnal Physical and Psychology Workload. Terus selanjutnya ini jurnal Determinan Keluhan Musculoskeletal Disorder. Terus analisa postur kerja secara ergonomi pada operator percadangan pilar. Ini dapat dari jurnal juga. Terus selanjutnya itu dari buku laporan National Riskesdas Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan. Terus selanjutnya dari jurnal Chemical Information and Modeling. Itu uji normalitas. Terus selanjutnya dari jurnal Faktor Mempengaruhi Keluhan Musculoskeletal Disorder pada pekerja penggilingan. Oke. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.